Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Maulida dengan NIM 21110050030026. Di sini saya akan menjelaskan tentang puncak kemajuan peradaban Islam pada pemerintahan Abbasiyah. Kita akan membahas yang pertama yaitu berdirinya pemerintahan Abbasiyah, 2. Abul Abbas Ashrafah, 3. Abu Ja'far Al-Mansur, 4. Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid, 5. Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun, 6. Atau yang terakhir runtuhnya pemerintahan. Yang pertama yaitu berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Ashrafah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi kaum Abbasiyah merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibanding Bani Umayyah, karena mereka keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. 3 poros utama dalam mendirikan dinasti Abbasiyah, yaitu Humaimah atau Yordania dijadikan pusat perencanaan, 2. Kufah atau Irak sebagai kota penghubung, dan Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Yang kedua, Abu Abbas Ashrafah. Abul Abbas Ashrafah adalah khalifah pertama. Ia mendapat gelar Ashrafah atau pengalir darah karena ia menjadi pengancam bagi orang yang menentangnya, khususnya Bani Umayyah dan para pengikutnya. Kufah merupakan pusat gerakan Bani Abbasiyah. Selanjutnya, ia meninggalkan Kufah menuju daerah antar sebuah tempat di pinggiran sungai Eufrat yang dikenal dengan Hashimiyah yang dijadikan pusat pemerintahan. Selama kepemimpinannya, ia tidak terlalu fokus melakukan daerah lain, karena pertempuran di kawasan Turki dan Asia Tengah terus bergolak, belum lagi karena kesibukannya mengurus masalah internal untuk menguatkan pilar-pilar negara yang saat itu belum sepenuhnya selesai. Ia meninggal di kota Hashimiyah karena sakit pada tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi. Saat itu usianya baru 33 tahun. Sebelum meninggal, ia menunjuk saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur untuk menggantikannya. Abu Ja'far Al-Mansur. Yang pertama, pada tahun 762 Hijriah memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hashimiyah, kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad dekat Ksipon bekas ibu kota Persia. 2. Membentuk lembaga protokol negara dan sekretaris negara. 3. Membentuk kepolisian negara dan membenahi angkatan bersenjata. 4. Mengangkut sejumlah personil untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. 5. Di bidang pemerintahan membentuk tradisi baru dengan mengangkut wasir sebagai koordinator departemen. 6. Menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim. 7. Menambah tugas jawatan pos untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah para direktur jawatan pos bertugas. 8. Melaporkan tingkah laku gubernur setempat pada khalifah menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan dari pusat pemerintahan. 4. Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid. Yang pertama, belusukan. 2. Sangat memerhatikan ilmuwan dan budayawan. 3. Sangat sulit mencari orang untuk memberikan zakat, infak, dan sedekah. 4. Semua masyarakat merasa aman untuk keluar tengah malam. 5. Sangat mementingkan sarana prasarana. 6. Sangat giat menerjemahkan buku-buku asing. 7. Pada masa pemerintahannya, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesusastraan berada pada masa keemasannya. Pada inilah negara Islami menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Yang kelima, Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun. Yang pertama, pertanian berkembang pesat. 2. Kafilah datang kembali ramai. Lintas dagang dengan Tiongkok melalui dataran tinggi Pamir dan jalur laut dari Teluk Persia kembali ramai. 4. Menyediakan dorongan kuat kepada pengetahuan, ilmu kedokteran, matematika, fisika. 5. Menerjemahkan buku-buku Plato dan Aristoteles. 6. Pernah mengirim utusan kepada Raja Roma, Leo Armenia,
untuk mendapatkan karya ilmiah Yunani kuno dan diterjemahkan kepada bahasa Arab. 7. Wilayah Islam terus bertumbuh. 6. Yang terakhir, runtuhnya pemerintahan. Runtuhnya pemerintahan itu disebabkan karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu mayoritas khalifah Abbasiyah periode akhir lebih mementingkan urusan pribadi dan melakukan tugas dan kewajiban mereka terhadap negara. 2. Luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. 3. Permusuhan antar kelompok suku dan kelompok agama. 4. Merajalelanya korupsi di kalangan pejabat kerajaan. 5. Semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki mengakibatkan kelompok Arab dan Persia menaruh kecemburuan atas posisi mereka. Faktor internal. Faktor eksternal yang pertama yaitu Perang Salib yang berlangsung beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Yang kedua, penyerbuan tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad. Jatuhnya Baghdad oleh Hulagu Khan menandai berakhirnya kerajaan Abbasiyah. Yang terakhir yaitu munculnya kerajaan Syawafiyah di Iran, kerajaan Utsmani di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.